Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. طبتم وطاب منشاكم تبوأتم من الجنة منزلا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. عسى الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين. Kepala muliakan Mas Hamzah Asadullah yang menjadi suami nopo Bu? Suami siaga, mudah-mudahan selalu dicintai oleh istri, barokah rumah tanggane. Demikian juga Bapak Rafi Hananto, soho ibu, gang kawula muliakeun panitia saking Kecamatan Karang Moncol, jauh-jauh ibu, pahalane paling kathah niki. Nggih. Secara khusus saking tim hadroh desa Gerantung ingkang kawula muliakeun pengasuh pondok pesantren Syekh Makhdum Cahyana ingkang rawuh waro asatizah ingkang rawuh matur nuwun. Para bapak, para ibu jamaah pengajian Ahad sore Rindu Hidayah rahimakumullah. Sami sehat nggih Bapak Ibu. Hari ini kita membahas judul suami istri satu hati dalam amal. Kita pendet hadis saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak Ibu bersumber saking sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau menceritakan anna rajulan qal, bahwa ada seorang laki-laki tapi tidak disebut siapa namanya, mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li fulanin nakhlah, sesungguhnya si fulan, maksudnya tetangga Bu, itu punya pohon kurma yang tumbuh di kebun beliau. Jadi kayaknya kalau kita gambarkan, niki ada orang punya tetangga, lalu tetangganya itu menanam pohon yang pohonnya itu akhirnya melewati batas tanah. Kawula ngerteng gedung lekok tah kathah niku. Panjenengan pripun Bu? Mboten nggih. Lalu orang tersebut mengatakan wa ana uqimu haiti biha. Saya ingin membangun tembok di tanah tersebut, tapi terhalang oleh pohon kurma itu. Lalu orang ini memohon kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'murhu an yu'tiyani hatta uqima haiti biha. Baginda Nabi minta tolong diperintahkan orang tersebut agar memberikan pohon kurmanya itu sehingga dia bisa nopo membangun tembok di tanah tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lalu memerintahkan, a'tiha, berikan saja pohon kurmamu itu, a'tiha iyyahu binakhlan, berikan saja pohon kurmamu itu kepadanya. Nopo balasane Bapak Ibu? Nanti balasannya orang ini akan diberi
ganjaran berupa pohon kurma di surga. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, apa jawaban orang ini? Fa'aba, orang ini menolak, tidak mau mengikuti anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menika sifatnya sanes perintah Kanjeng Nabi. Sebab pohonnya pohon orang tersebut, tanahnya tanah orang tersebut, hanya bagian dahannya saja yang masuk ke pekarangan orang lain. Sehingga Kanjeng Nabi itu hanya menganjurkan, karena ini kan hak yang punya pohon, maka tidak bisa disebut sebagai paksaan. Begitu para alim ulama. Karena sifatnya pilihan Bapak Ibu, maka orang yang punya pohon kurma itu memilih untuk tidak memberikan haknya. Ngerti boleh tidak Bapak Ibu? Lah kan haknya dewek nggih, sandal-sandale dewek, umah dewek, ya ama punya kita. Jika memang bisa diberikan kepada orang lain, ya monggo, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Baginda Nabi pun dalam keterangan cerita menika tidak marah kepada orang tersebut. Kan biasanya yang ana perintah saking Kanjeng Nabi kan kudune dilaksanakan. Ini karena sifatnya bukan suatu perintah yang wajib, maka tidak dilaksanakan sifatnya pilihan. Begitulah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang sangat bijaksana ketika menjadi seorang pemimpin. Bersiki lagi rame napa mboten, Bu? Ada orang sudah tinggal lama di sebuah pulau untuk kepentingan investasi asing, tiba-tiba orangnya disuruh apa, Bu? Disuruh meninggalkan pulau tersebut. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberi kesabaran. Allahumma amin. Dalam situasi yang seperti itu, fa'atahu Abu Dahdah, lalu datanglah sahabat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asmane pun Abu Dahdah. Apa yang disampaikan oleh Abu Dahdah ini, Bu? Faqala bi'ni nakhlatak bihaiti fafa'al. Jadi Abu Dahdah ini, beliau meminta supaya orang yang punya pohon kurma itu menjual pohon kurmanya kepada Abu Dahdah. Dijual dengan harga yang cukup lumayan. Beberapa riwayat mengatakan begini, Bu. Ini Abu Dahdah punya pohon kurma sebanyak 600 pohon. Bu, duwe siji bae seneng mbok. Zaman dulu punya satu pohon kurma saja sudah lumayan. Ini beliau punya 600 pohon kurma. Lalu beliau datang kepada orang yang tadi, yang diminta oleh Kanjeng Nabi, tapi mboten purun untuk memberikan pohon kurmanya kepada tetangganya. Lalu Abu Dahdah mengatakan, Mas, jenengan gelem ora ngedol wit kurmane? Mboten, ora bakal tedol pokoknya. Angger regane murah. Jebule dituku 600 kali lipat dari pohon kurmanya. Kata Abu Darda, saya punya 600 pohon kurma. Bagaimana kalau yang 600 itu ditukar dengan satu pohon kurma? Kira-kira mau nopo mboten? Lalu jawabannya nopo, Bu? Lah, anggar kayak gue ta aku gelem. Akhirnya satu pohon kurma ini diberikan ke transaksi itu deal, satu pohon kurma dibeli dengan 600 pohon kurma. Kira-kira ana orang yang kayak gini ya, Bu ya. Dengan wonten, Bu, dengan badai tumbas rumah. Tapi harga rumahnya 600 kali lipat dari harga rumahnya. Harga rumah 200 juta. 600 kali lipatnya pinten, Bu? Lambuh kayak gue lah. Rosa anu umpama rosa melu puyeng. Anu umpama memang nganti puyeng. Di umpamane gue mbok. Ya sing penting oli akeh. Jadi orang ini faham, Abu Dahdah itu faham. Dalam masalah bisnis, ya enggak apa-apa diberi keuntungan lebih besar.
Lalu setelah pohon kurma itu menjadi milik Abu Dahdah, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Dahdah datang kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebut begini Bapak Ibu. Baginda Nabi, saya itu pernah mendengar, baru saja saya mendengar. Dawuh panjenengan nih, kalau satu pohon kurma diberikan kepada si tetangga, maka satu pohon kurma itu akan diganti dengan pohon kurma teng surga. Itu masih berlaku nopo mboten Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, masih berlaku. Lah, terus pripun ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ini qad ibta'tun nakhlah biha itu. Kanjeng Nabi, aku ini sudah membeli satu pohon kurma itu dengan kebunku. Isi kebunnya mau pinten Bu? 600 pohon kurma. Qala faj'alha lahu. Lalu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sambungannya, faqad a'taitukaha, sudah memberikan pohon kurma itu. Jadi intinya Bapak Ibu, pohon kurma ini diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pohon kurma itu diberikan kepada orang laki-laki yang curhat dan mengadu masalahnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah proses itu selesai, baginda Nabi kemudian memuji Abu Dahdah. Wonten pujian itu mriki Bu. Napa dawuh Kanjeng Nabi Bapak Ibu? Kam min izkin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon kurma yang Abu Dahdah nikmati di surga kelak. Berarti niki jaminane bahwa Abu Dahdah niku mlebet surga. Qalaha miraran, baginda Nabi mengucapkan kalimat itu berulang kali. Kam min izkin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Terus gitu. Itu gambarannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seneng. Kita pun kalau lagi seneng malah melebihi Kanjeng Nabi senangnya kita, Mbok. Jenengan dapat rezeki apa misalkan tanpa arisan, ngomong-ngomong ora Bu? Biasanya sih oleh arisan orang usah akeh-akeh 30 juta bae kan. Tulisane engko anak tamu teka ngomong kan ngoten. Diulang-ulang. Jadi sesuatu yang membuat seneng itu biasanya akan terus diulang-ulang. Kadang-kadang dewek sing ngrungokna kayaknya pingin nembe ngomong wonge. Tapi anak karena menghormati wong sing ngomong, ora gelem mandek ngomongnya. Tapi batine jenengan napa Bu? Ya bohong. Ngesuk pengajian maning ngomong gue maning. Ya Allah. Ya kita harus menghormati Bu nggih. Mukanya tetap muka yang seneng. Bok jere sapa ngesuk sing gantian, kita sing oleh nikmat. Wis ceritane bali nama diulang ora apa-apa. Bapak Ibu, masalahnya kebun di mana Abu Dahdah mempunyai 600 pohon kurma, di sanalah istri dan anaknya tinggal. Angger 600 sweet kurma kira-kira ambane sepira ya Bu ya? Mata nambah lah Bu ya. Wis ora usah dihitung aja wis. Aku kontak-kontok. Kayane si amba, kayane ora bakal pega ora. Istrinya berada di dalam. Lalu Abu Dahdah saking senengnya fa'ata imra'atahu, beliau lalu pulang dan menemui sang istri. Apa yang dikatakan oleh Abu Dahdah kepada sang istri? Apa kata Abu Dahdah Bapak Ibu? Ya Umma Dahdah, ukhruji minal haid, fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Wahai istriku Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini.
sebab kebun ini sudah saya jual. Bu, jenengan duwe bojo kaya gue kepriwe? Icik-icik teka balik kang masjid terus ngomong, mbak bu, ke mau wis tekdol metu ya didol nggak oleh surga. Jenengan kepriwe jajan? Mencak-mencak apa ora? Kosing metu apa aku sing metu? Bu, yang begini ini satu di antara sejuta orang nopo mboten nik. Nggih, jenengan sanggup, Bu? Wadah sing ngomong bae ora iya. Pada bae tenang lah. Mulane subhanallah nggih. Lah itu yang dilakukan oleh Ummu Dahdah. Sama sekali tidak protes Bapak Ibu. Kadang-kadang kan ada nggih jatah bulanan jane pinten Bu? Misalnya sebulan jatah bulanan dari suami 10 juta. Lah, bener Mbok. Udene ramai temen. Nggih. Jatah 10 juta dari suami. Terus suaminya bilang bulan ngesuk 10 jutane nggo bantu anak yatim. Oleh apa ora wong tabunganmu ke nang bank bae wis ana 1 miliar. Terus ngomongnya apa? Is ora apa-apa Mas, entong nabahi ora apa-apa. Oh, kayaknya langka kayak gue ya Bu ya. Lah langka. Tapi nang kene ketone anak. Nggih. Kayaknya anak. Apa kalimat yang disampaikan oleh sang istri mendukung apa yang dilakukan oleh suami tanpa protes sedikit pun Bapak Ibu? Apa kalimat yang disampaikan oleh Ummu Dahdah? Robahal baik. Mas angger totolan kayak gue niku jual beli sing untung. Ngetol 600 wit kurma oleh surga. Dajal Bu, jenengan gelem ora Bu? Ah ya Allah. Lagi wis metu kang kebon tinggal nang endi ya wis ora usah dipikirna Bu. Jenengan ora usah melu mikir wis dipikirna kalau Abu Dahdah ya ora usah melu mumet. Pak Ibu, luar biasa sekali. Makanya kami beri judul cerita ini bukan soal Abu Dahdah, tapi suami istri satu hati dalam amal. Allah. Duh, seneng banget. Nah, kita ambil mutiara hikmah nggih, Bapak Ibu. Iya. Mutiara hikmah yang pertama Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Abu Dahdah. Sahabat Nabi yang sangat cepat merespon jika ada peluang amal kebaikan, terutama amal yang berhubungan dengan harta. Allah. Ayat ke-100 ayat 245 teng surat Al-Baqarah. Ini ayatnya napa niki? Man a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan berlipat gandaan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat meniko turun waktu itu didengar langsung oleh Abu Dahdah. Kata Abu Dahdah, baginda Nabi, benar Allah itu minta pinjaman. Bu, Abu Dahdah bertanya kepada baginda Nabi begitu ayat ini turun. Kanjeng Nabi,
Apa benar Allah itu minta pinjaman? Kata Kanjeng Nabi, baik Kanjeng Nabi. Riwayat menyebut, aku duwe 600 suit kurma. Wis, saya kasih pinjaman untuk Gusti Allah. Bu, hebat napa mboten niki, Bu? Bapak-bapak hebat nggih. Luar biasa ngergai ya Allah, luar biasa. Makanya respon Abu Dahdah niki cepat di dalam amal, apalagi amal itu berkaitan soal harta. Ada wong anggar sholat sih madan kepenak ya Bu ya. Sholat tidak terlalu butuh harta. Puasa Bu, lu ada harta. Anggar zakat ya butuh harta nggih. Haji apa maning. Anggar damel pondok pesantren Bapak Ibu, sekarang ini pendidikan kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi jaminan bagi generasi terbaik itu adalah pondok pesantren, Bapak Ibu. Makanya luar biasa ini kalau mau kiai yang hadir, ini pondok pesantren Syekh Makhdum Cahyana, ini kan beliau kalau tidak keliru yang membawa Islam ke Purbalingga, dan termasuk menurut sejarawan itu termasuk di antara kelompok wali sana, bukan wali sanga, karena istilah sanga itu kan sebetulnya istilah komunitas poro alim ulama. Nah di antaranya adalah Syekh Makhdum Cahyana niki. Jadi Purbalingga niki hebat Bapak Ibu, Islame nggih, Islame kita mudah-mudahan hebat, religiusitas kita hebat, ditandai dengan kathah pondok pesantren. Riyen tahun 2015 ketika kami mengajukan pendirian pondok pesantren Harapan Umat Purbalingga, jumlah pondok pesantren tahun 2015 di Purbalingga itu sekitar 76. Sekarang 2023 kami tidak tahu karena belum ngobrol dengan Kapontren di Kemenak. Kata saya nggih nambah nggih Pak Yayi nggih jumlah ininya. Cuman sekarang agak dipersulit izinnya niku mawon. Gawe pesantren angel Bu siki. Gawe pesantren kudu izin saking Kemenak pusat. Riyen kawula 2015 itu cukup Kemenak kabupaten, sehingga kita mengajukan, disurvei hanya satu hari disurvei, 1 minggu kemudian sudah keluar izin operasional. Anggar siki kayaknya pinten tahun niku karena 2 tahun nggih, karena saya ke kabupaten mungkin ke Kanwil riyen nggih, Kanwil lalu pusat tergantung dengan koneksi, kalau koneksinya mantep nggih saya. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, lah niki nomor setunggal soal Abu Dahdah. Nomor kali Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Abu Dahdah itu seorang istri yang setia dan taat. Di beberapa pertemuan kami sering mengulang apa yang sering disampaikan oleh para guru-guru kami ketika dulu masih nyantri. Dan sering kami juga sampaikan Bapak Ibu, bahwa ada 4 hal yang akan membuat hidup kita bahagia. Suami Pak, yang pertama diparingi tetangga yang baik. Ini dewek anggar duwe tetangga sing apik kan seneng ya Bu. Kita ulang kaji. Yang nomor 2 napa Bu? Kelalen lah Bu. Punya anak yang soleh solehah. Anake soleh solehah, tanggane apik kopian. Seneng apa ora Bu jenengan? Duwe tangga 40 sing ora apik siji bae. Dadi masalah mbok. Yang ketiga, punya pendapatan dan rezeki dari daerahnya sendiri. Jadi golek duit ke ora mengendi Bu. Ngulit duit ora nganti nyebrang lautan, ora pokoke duite kuwi teka dhewek nang desane dhewek. Nah niku di antara sumber kebahagiaan. Sing nomor sekawan, istri yang solehah. Mantan nggih Bu. Ibu-ibu, mugia solehah sedaya Allahumma. Nggak ora soleh ora pada teka. Nggih. Ibu-ibu, Abu Dahdah itu sukses dalam beramal karena dia memiliki istri yang solehah.
Istri yang soleha, istri yang mukminah, dia istri yang setia mendampingi sang suami. Selama suaminya adalah lelaki yang soleh dan taat kepada Allah, dia terus menemani. Abu Dahdah ditemani oleh istri yang juga muti'ah, istri yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi, dan taat pula kepada suami. Namanya sinten Bu asmane? Ummu Dahdah. Kami tidak mendapatkan nama aslinya. Berbagai riwayat keterangan, misalkan buku yang sangat terkenal ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Judul bukunya Siyar A'lamin Nubala, juga tidak menyebut secara khusus nama beliau, hanya disebut dengan Ummu Dahdah saja. Apapun amal kebaikan yang dilakukan sang suami, selalu ia dukung dengan sukacita. Ummu Dahdah tidak pernah sekalipun protes kepada sang suami. Bu, ora tahu protes, Bu. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh suami, pokoknya didukung. Apa baik? Angger kon mangkat ngaji, mangkat ora, Bu? Mangkat nggih. Bapake mangkat napa mboten? Datang nggih, perwakilan nggih, Bu. Nggih, panjenengan make kondur menyampaikan. Baik, Bu, ingkang kawula mulyakaken. Nah, pertanyaane, apakah yang membuat hati Abu Dahdah dan hati Ummu Dahdah itu bisa menyatu? Hanya pasangan suami istri kadang-kadang dalam persoalan amal itu tidak bisa menyatu. Kami pernah bertemu dengan orang yang dia sudah menjadi pasangan suami istri lama, Bu. Sejak awal mereka menikah di usia 28 tahun sampai usia sekitar 65 tahun itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud bersama. Kecuali si istri lagi nggih, kalau enggak pasti bersama terus. Jam 3 itu udah bangun, jam 3 itu udah bangun. Jenengan kayak gue ya, Bu ya. Ngerjenengan tangi jam 3 bapaknya kepriwe? Oh, melu tangi, Mbok. Tangi, melu salat. Nggih, insyaallah lah kan gedes niku. Apa yang membuat pasangan suami istri bisa tersatukan hatinya di dalam amal, apalagi amal yang berkaitan dengan uang? Tadi, Bu, kalau soal datang pengajian mungkin orang, tapi dalam soal mengeluarkan uang itu persoalan lain. Tidak semua pasangan suami istri siap untuk itu. Kadang-kadang suami pulang dari mana jebule infaknya kegedean nggih, Bu. Ana wong jaluk-jaluk ada orang minta-minta misalkan, atau suami datang ke tempat panti asuhan. Sekarang tidak disebut panti asuhan nggih. Ada namanya sendiri. Datang ke sana, pas dilihat anak-anaknya pada butuh kasih sayang nggih. Niat awalnya arep ngoyi 1.000, Bu. Tapi begitu melihat anak-anak yang butuh kasih sayang dari orang tua, si suami memberikan 5 juta. Kira-kira pas bali kang panti asuhan sing kesuh sapa, Bu? Pingin jaluk go belanja 1.000, ya Allah, angel metune. Wong meng panti asuhan 5 juta kepenak banget. Meng wong liya gue kepenak banget, meng bojone dewek. Tapi mboten pengalaman nggih, Bu. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, jawabannya Bapak Ibu ada pada sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al arwahu junud mujannadah. Ruh, kan kita manusia terdiri dari 3 unsur kata para alim ulama. Ada unsur akal, ada unsur jasmani, dan ada unsur ruh atau sering disebut dengan rohani. Ruh ini kan yang akan terus ada nggih, Bu. Fisik kita bisa rusak nggih. Jadi kalau kita sudah tua, seorang ayu maning nggih, Bu. Bisa ngerti ini aja rumangsa napa? Ayu ora lah insyaallah, tapi solehah nggih. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken,
Ruh itu kata baginda Nabi junud mujannadah. Dia seperti pasukan yang dihimpun dalam kesatuan-kesatuan. Jadi kalau hatinya itu satu frekuensi, maka dimanapun akan senantiasa ketemu. Kalau hatinya Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken selalu dijaga untuk terhubung dengan Gusti Allah, hati sang suami begitu, hati sang istri begitu, maka mudah bagi orang yang beriman, pasangan suami istri untuk tersatukan hatinya. Kami punya pengalaman pondok pesantren yang putri Bapak Ibu di Kembaran Kilen. Itu kita sedang melebarkan tempat untuk asrama menghafal para santri kami yang putri, karena menghafal Quran 30 juz khusus untuk mahasiswi tamatan SMA. Jadi Bapak Ibu jika punya kenalan di desa yang ingin menghafal Quran 30 juz, bolehlah datang. Gratis insyaallah 100%, 2 tahun 1 tahun pengabdian. Karena tempat tidak memungkinkan, kami ingin menyewa bangunan dan tanah dan bangunan di samping pondok pesantren. Kami lalu silaturahim kepada yang punya. Begitu datang ke sana Bapak Ibu, niat kita itu nyewa. Nyewane kayaknya madan lumayan nggih, wong bangunane apik. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh yang punya? Beliau bilang begini, Ustadz, sebetulnya sudah dari dulu kita ingin wakaf. Itu tanah Bapak Ibu diwakafkan ada sekitar 30 ubin. 30 ubin anggeran Kembaran Kilen binten Bu. Seubine bae ya lumayan gitu. Itu ada samping bangunan di pondok pesantren kita, rumah salah seorang ulama pejabat di sini, sekitar 700 sampai 800 juta. Mungkin angkanya itu sekitar begitu Bapak Ibu. Maksud kami adalah si suami ini mengatakan, Ustadz, kami wakafkan rumah, bangunan dan tanah ini untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan kami dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap ada santri putri yang menghafal Quran di situ, maka pahalanya pun mengalir kepada kami. Istrinya hadir di situ Bu, istrinya juga setuju dan seneng. Bu, angger tewek duwe tanah regane 1 miliar segi apa 2 miliar kenang Kembaran, kira-kira diwakafna apa nggo apa? Bu, ki ora cerita nang ngendi-ngendi perek kuwi saya. Perek jajan. Allahu Akbar. Kami melihat sendiri ini pasangan suami istri, ya kaya-kaya banget sih tidak. Tapi begitu disentuh dengan amal kebaikan, dengan Al-Quran, dengan pendidikan, dengan masa depan generasi kita, terketuk hatinya. Si suami si suami yang berkeinginan, istrinya pun oke. Bu, wis orang hitung-hitung maning, orang mas, pikir mas, ngerti tol kali oleh miliaran. Apa kayak gue gitu aja. Buatan Bu. Malah begitu proses untuk pemindahan kita mendapatkan sertifikat untuk wakaf, itu prosesnya diminta untuk dipercepat. Bok jere sapa kami wafat sementara sertifikat wakaf belum selesai. Kayak gue Bu, kibong itu kabur ya. Ngapunten, tidak kami sebut orangnya, nanti malah menggugurkan amal. Kados niku Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Berarti yang perlu kita jaga dalam kehidupan di dunia ini adalah agar hati kita senantiasa bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, pertemuan kita sudah berapa kali niki? 32 pertemuan. Ki angger bayi wis kepriwe ge? Sebulan maning babaran nok. Arep babaran nang endi iki? Makanya dalam pertemuan-pertemuan kita dari awal sampai 32 pertemuan ini, seluruhnya rata-rata masih kita isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjaga suasana batin kita Bapak Ibu. Ibu-ibu yang datang di pengajian ini, mudah-mudahan pulang pengajian yang sebelumnya zikirnya sudah banyak jadi banyak lagi. Sebelumnya mungkin tidak kenal dengan suatu zikir, alhamdulillah mendapat zikir yang baru. Makanya yang kemarin luar biasa ibu-ibu nggih, saged hafal wingi tongane, Allahumma zidna wala tangkusna
wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Itu kalau kita lagi senang terus, Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang begitu akan membuat hati kita sebagai istri tersatu dengan suami, suami juga tersatu dengan istri. Allahumma amin. Mengaten Bapak Ibu sampun jam gangsal nggih. Nggih, nyuwun agung ing pangapunten burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan ngapunten Bapak Ibu niki nyuwun doa wonten jamaah pengajian kita yang biasanya lenggah teng mriko. Asmane Ibu Ririn Sarinah. Hari ini sedang dirawat di rumah sakit Atin karena kecelakaan. Bagian tubuhnya ada yang patah bahu kalau tidak keliru dan bagian yang bawah. Kita doakan ya Bapak Ibu. Mugi-mugi Ibu Ririn Sarinah pinaringan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشفي مرضى Ririn Sarinah. Allahumma shfiha shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun atas doanya Bapak Ibu. Nyuwun agung ing pangapunten billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.